Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Komalasari dengan NIM 1802102 dari kelas 6B PGSD. Di sini Desi akan meroadmap dari pertemuan pertama sampai ke-7. Materi pertama yaitu tentang pengenalan hakikat perencanaan pembelajaran, yang artinya suatu rencana atau rencana yang menggambarkan aktivitas, proses, dan hasil pembelajaran yang harus dicapai setelah rencana tersebut dilaksanakan. Prosesnya berupa penyusunan materi pelajaran, penggunaan media, pendekatan dan metode, serta penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada pertemuan kedua, mengenal tentang tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran. Tujuan yang paling mendasar dari sebuah perencanaan pembelajaran adalah sebagai pedoman atau petunjuk bagi guru serta mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Sedangkan fungsi dari perencanaan adalah mengorganisasikan dan mengakomodasikan kebutuhan siswa secara spesifik, membantu guru dalam memetakan tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, membantu guru dalam mengurangi kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar ketika guru mengajar. Pertemuan ketiga, manfaat perencanaan pembelajaran memudahkan dalam memprediksi keberhasilan. Alat pemecahan masalah memudahkan dalam penyampaian materi sebagai sumber belajar yang tepat. Pembelajaran dapat berlangsung secara sistematis. Pola mengatur tugas pembelajaran mengatur lebih efektif, dapat menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat tenaga. Nah, pada pertemuan keempat, mengenal tentang prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Yang satu, bersifat ilmiah. Materi yang dikembangkan atau dirancang oleh guru, termasuk kegiatan menjadi muatan dalam silabus dan rencana pelaksanaan dan pembelajaran. Kedua, harus benar logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Yang kedua, ada relevan. Setiap perencanaan harus saling terkait atau berpengaruh untuk menentukan dari suatu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan atau kompetensi. Yang ketiga, sistematis atau ruang lingkupnya secara berurutan. Yang keempat, konsisten. Hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaiannya harus kompetens. Harus konsisten. Nah, yang selanjutnya aktual dan konseptual, yaitu harus aktual dan konseptual dengan kemajuan teknologi, tidak boleh ketinggalan zaman. Yang keempat ada memadai, yaitu harus menunjang kepada pencapaian dan kompetensi dasar. Yang selanjutnya fleksibel. Fleksibel di sini yaitu artinya fleksibel, tidak terikat, dapat mengakomodasikan keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Nah, pada pertemuan kelima yaitu membahas tentang model-model perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada model performance based teacher atau tentang pengembangan program pembelajaran yang dilaksanakan dengan pendekatan sistematik. Yang kedua ada model Dick, Carey, dan Carey yang memiliki komponen dengan urutan-urutan dan tahapan-tahapan sistematis lengkap mulai dari analisis, desain, sampai evaluasi sehingga rencana pembelajaran yang dihasilkan merupakan upaya optimal yang sengaja didesain. Yang selanjutnya model perencanaan pembelajaran sistematis. Lalu ada model perencanaan pembelajaran Davis, ada model DSI VKA atau Desain Sistem Instruksional Berorientasi Pencapaian Kompetensi. Nah, di sini model di sini mencapai tentang kompetensi. Yang selanjutnya ada model Assure, merupakan suatu model untuk kegiatan pembelajaran, disebut juga model berorientasi kelas. Nah, pada pertemuan ke-6, ruang lingkup rencana pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan kegiatan penting dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran harus dirancang secara sistematis, mencakup beberapa hal diantaranya merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan isi,
materi pelajaran yang harus dipelajari, merumuskan pendekatan, strategi, model pembelajaran dan mencapai kompetensi dasar dan indikator, merumuskan langkah-langkah pembelajaran kegiatan dari awal sampai akhir, merumuskan sumber belajar atau media pembelajaran yang akan digunakan, merumuskan evaluasi pembelajaran berupa penilaian berisi teknik, bentuk, instrumen, kunci jawaban, dan penskoran. Nah, pada pertemuan ke-7, pendidik sebagai perencana pembelajaran, program pengajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan pengajaran yang dianut dalam kurikulum. Penyusunan perencanaan program pengajaran sebagai sebuah proses disiplin ilmu pengetahuan, realitas, sistem, dan teknologi pelajaran bertujuan agar pelaksanaan pengajaran berjalan dengan lebih lancar dan hasilnya lebih baik. Cukup sekian review dari Desi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.